Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya juga menyapa yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Haleluya, kita mengucap syukur buat kebaikan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yesus kita dahsyat, amin. Dia yang selalu mempesona kehidupan kita semua karena kasih-Nya begitu besar buat setiap kita. Thank you God. Mari kita satukan hati kita. Fokus kita hanya kepada Yesus. Dia terlebih besar dari apapun. Karyanya sungguh ajaib. Thank you God. We worship you Lord. Mau bersyukur ke hadapan-Mu Tuhan. We worship you Lord. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Thank you God. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga
lembut untuk bangkit berdiri. Kita semua berharga di mata Tuhan. Anugerahnya cukup bagi kita semua, amin. Haleluya. Berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau mempesona hidupku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yesus, Kau baik, teramat baik. Anugerah-Mu mempesona. Haleluya. Yesus, Engkau We worship You, Lord. Engkau baik. Kami mau bersyukur Tuhan di hadapan-Mu buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada saat ini bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan.
anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Yesus. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kau datang, Kau mati di kayu salib, Kau mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan setiap kami, menguduskan kami, melayakkan kami Yesus. Thank you Lord. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Yesus, karena Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Thank you God. Mari kita mengucap syukur. Mari kita perkatakan kebaikan Tuhan. Perkatakan. Thank you God. We worship you Lord. Engkau baik, teramat baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau baik, oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak kami sembah. Oh, hanya kepadamu Tuhan. Oh Jesus, pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun yang sudah kita lalui, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita semua. Tuhan baik di dalam hidup kita, yang mungkin kita tidak pernah sangka, yang mungkin kita sulit untuk melewatinya. Saat ini kita menengok ke belakang, karena Yesus berserta dengan kita. Thank you God. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima itu semua Yesus. Karena kasih-Mu begitu besar buat setiap kami. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita, kayaknya masih lesu deh. Saya nggak ngeliat ada senyuman yang luar biasa. Kayaknya masih ngantuk mungkin ya. Mungkin nggak tahu, mungkin ada beban. Kita lepaskan beban kita, kita mau bersukacita karena Yesus langsung bersukacita kita. Hai, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Yuk kita mau membaur, kita keluar dari bangku kita, beri salam, beri tos, beri senyuman yang terindah. Katakan Yesus, Kau yang terindah. Kesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, kenaikan pujian haleluya,
raja, nyanyi bagi dia sang raja. Kita akan nyanyikan dengan sukacita. Jangan tutup mulutnya, buka mulutnya sekencang-kencangnya, katakan kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Come on, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja, nyanyi bagi dia sang raja selamanya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat deh. Ayo kita keluarkan suaranya untuk Tuhan. Haleluya. Siapa memuji Tuhan lagi? Senggolkan kirinya, katakan semangat lu. Haleluya. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan, gerakan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih
bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, silakan duduk. Yesus kita dahsyat, amin. Kita menyanyikan untuk Dia, Dia yang layak. Makanya kita angkat suara kita untuk Dia. Yes. Kita punya Yesus yang luar biasa. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus dalam hidup kita, amin. Thank you God. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita menyanyikan dari awal. Haleluya. Katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, ku cinta Kau Tuhan sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus, Kau mempesona hatiku. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau baik, Amin. teramat baik, bersyukur. Mari kita mau bangkit berdiri, fokus kita hanya kepada Dia. Kita mau mengucap syukur, Terima kasih. katakan thank you God. Yes. Mari kita katakan, sekali Yesus selamanya, Yesus Harapanku takkan hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali tetap Yesus Yesus. selamanya, Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Harapan Amin. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus.
cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mau datang bagi kami menjadi juru selamat, menjadi penebus, menjadi pengganti yang harusnya kami yang dihukum oleh karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Kami adalah mutiara-mutiara yang tadinya bercampur dengan lumpur dan Engkau telah mengambil kami kembali. Engkau telah membersihkan kami, Engkau telah melayakkan kami. Karena itu kami mencintai Engkau Tuhan. Dalam hidup kami menghadapi segala keadaan. Tetapi pagi hari ini kami mau berkata, Tuhan, sekali Yesus yang adalah Tuhan kami tetap mau percaya bahwa Engkau adalah Yesus selamanya dalam hidup kami. Yesus juru selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah dianugerahkan bagi kami. Dan saatnya kami membuka hati, membuka pikiran jiwa kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami seperti tanah yang baik, siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus saudara yang siap dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera, salam kasih karunia untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita boleh bertemu, berkumpul di dalam kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa ya, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saudara, lagu tadi saya memang request ke worship leader karena saya percaya ketika kita mendeklar ini sebagai declare iman kita, sebagai kita memproklamasikan bahwa karena kasih Yesus kita berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kenapa saudara? Banyak yang kita lihat hari-hari ini orang-orang yang mulai mundur saudara. Ada banyak juga yang kita dengar yang karena keadaan, situasi dan sebagainya mereka mulai mundur pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Nah, satu hal yang kita mungkin perlu renungkan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, kita selalu mengalami kasih Tuhan, saya percaya tidak ada kata mundur. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Ya saudara, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah luar biasa godaan, cobaan yang dahsyat datang dalam hidup kita dengan pergumulan yang berat seakan-akan Tuhan ini mau gimana, apa yang harus saya lakukan? Tetap percaya saudara, karena percaya itulah yang membuat kita melihat bahwa Tuhan masih ada dan melakukan mujizat. Amin. Puji Tuhan saudara, sekali Yesus tetap Yesus dan hari ini kita buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-13. Saya sudah berikan judul khotbah saya pagi hari ini yaitu Tanah yang Baik. Katakan bersama-sama, Tanah yang Baik. Ya, Matius 13 ini sebuah perumpamaan yang luar biasa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Mari kita baca ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai 9, Matius 13 ayat 1 sampai 9. Ya. Dikatakan demikian, bisa ditayangkan itunya? Ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai itu. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera
tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan ayat 9 kita baca bersama-sama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Barangkali waktu saya membaca agak sedikit ada kata-kata yang berbeda karena saya menggunakan TB versi yang kedua, tetapi tidak mengurangi maknanya saudara. Kenapa Yesus perlu menggunakan perumpamaan kepada banyak orang dia berbicara? Barangkali dalam situasi yang ada pada saat itu tidak semua orang yang Yesus ajarkan itu memiliki cara pandang yang sama atau pola pikir yang sama. Karena apa saudara? Karena ada pada saat itu orang Israel itu sedang dalam jajahan bangsa Roma. Bangsa Roma adalah menjajah mereka sehingga namanya yang sedang dijajah ada yang bisa belajar, ada yang sekolah dan banyak yang tidak sekolah. Sehingga cara mereka berpikir terlalu pendek, terlalu mungkin sederhana. Sehingga untuk Yesus menyampaikan hal-hal yang penting dalam hidup orang-orang percaya pada waktu itu, Yesus menggunakan banyak perumpamaan. Dan perumpamaan ini boleh membantu mereka dan juga membantu kita untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang penting dalam setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dikatakan di sini ada 4 hal saudara, ada 4 tanah. Tadi kita sudah baca dikatakan ada 4 tanah yang menjadi kondisi ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Yang menabur benihnya di situ pertama tanah di pinggir jalan. Tetapi sayangnya benih yang ditabur di pinggir jalan ini langsung diambil oleh burung-burung. Ada burung-burung datang memakannya kembali. Dan kedua tanah yang berbatu-batu. Secara logika Yesus memberikan perumpamaan ini tidak bertahan lama juga, tidak berakar. Dan yang ketiga tanah di semak duri. Jadi ada duri yang menghimpit semuanya itu. Dan yang keempat dikatakan tanah yang baik. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan dalam firman-Nya itu tidak ada firman-Nya yang tidak baik. Selalu baik, katakan amin. Ya. Benih yang kita terima setiap hari atau kita dengarkan itu tidak pernah benih yang biasa-biasa. Selalu benih yang terbaik dari Tuhan. Firman Tuhan ini punya kuasa. Saudara percaya amin? Firman Tuhan ini berkuasa ketika kita mendengar, ketika kita percaya firman itu berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, apa menjadi penyebab sehingga benih ini tidak bisa bertumbuh? Tentu kita bisa melihat dari kisah ini sederhananya bahwa persoalan utama tidak bertumbuh dan berbuahnya benih itu atau bertumbuhnya sebuah pohon yang ditanam itu bukan dari benihnya, bukan karena firman Tuhannya. Kadang mungkin kita punya alasan, aduh saya tidak bertumbuh, saya merasa hidup saya begini-begini saja, kok kenapa ya saya enggak seperti yang lain. Oh mungkin firman Tuhannya kurang baik, kurang bagus. Tidak ada saudara, firman Tuhan itu selalu baik. Amin. Saya percaya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan dan fokusnya kepada Kristus dan dasarnya adalah kasih, itu adalah benih yang terbaik. Persoalannya adalah tanahnya. Di sini sebenarnya persoalannya adalah tanahnya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, dikatakan benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Jadi tanah menentukan benih itu bertumbuh atau tidak. Tanah itu siapa? Tanah itu apa? Tanah itu adalah saudara dan saya. Sikap hati kita ketika kita mendengar firman Tuhan seperti apa? Sikap hati kita ketika kita mendengar firman, mungkin firman yang ya kok firman Tuhan ini begini-begini aja. Ya kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu karena mungkin kita melihat atau mencoba menalar dengan cara logika kita sendiri. Mari kita lihat kenapa dia tidak bertumbuh. Dari ayat yang
kita baca saudara, dikatakan di sini dia di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat langsung ke ayat 23. Mari kita lihat. Yesus langsung memberikan arti perumpamaan daripada ayat-ayat ini. Di ayat 18 mohon maaf. Ayat yang ke-18 Yesus berkata, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan tetapi tidak mengerti. Tetapi tidak mengerti. Saya mencoba mempelajari kata tidak mengerti di sini adalah bahwa ada blok ketika kita mendengar firman Tuhan, ada blok yang tiba-tiba terpasang di pikiran kita. Blok itu namanya logika saudara. Logika kita yang terlalu banyak mungkin di dalam pikiran kita, seringkali kita berkata, apa benar firman Tuhan seperti itu? Apa benar Tuhan bisa melakukan mujizat pada hari ini, sedangkan dia sudah tidak ada di bumi? Apakah masih ada mujizat terjadi di bumi ini? Mungkin kadang kita berpikir seperti itu, karena kata tidak mengerti di sini sama seperti dia membuat tembok saudara. Kata di sini memakai bahasa Yunani disebut tsunami. Tsunami ini adalah dia tidak menyelaraskan pikirannya dengan pikiran atau firman Tuhan itu. Seperti dia membangun tembok. Dia duduk mendengar tetapi firman Tuhan itu tidak ngefek dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada pikiran yang begitu kuat. Kekuatan pikirannya lebih kuat daripada firman yang datang dalam hidupnya. Disitulah sehingga firman itu dikatakan tidak bertumbuh. Ya, tidak bisa bertumbuh bahkan berakar di dalam kehidupannya. Sedangkan kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan, satu hal yang perlu kita harus ingat bahwa firman Tuhan itu datang dan dia masuk dalam pikiran kita, hati kita, dan dia mempengaruhi hidup kita ketika kita percaya. Katakan percaya. Waktu saudara percaya, maka firman Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Sulit memang karena logika kita selalu melihat kenyataan, fakta, keadaan yang sedang terjadi. Dan kita selalu berkata, mana mungkin dan mana mungkin. Tetapi ketika kita percaya apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan yang dia katakan di dalam setiap kebenaran ini. Maka sesuatu yang tidak nyampe di logika kita, mungkin kita tidak bisa menalarnya, Tuhan berkarya dengan luar biasa. Tuhan kadang mengadakan sesuatu yang tiba-tiba tidak terduga dalam hidup kita. Saya banyak mendengar kesaksian dari saudara-saudara, ada jemaat yang bersaksi, cara Tuhan menolong itu luar biasa. Justru ketika seakan-akan ada musibah datang, ternyata di balik musibah itu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Roma 8 ayat 28 berkata mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi persoalan utama tidak bertumbuh dan berbuahnya bukan pada benihnya. Bukan firman Tuhannya. Karena itu kita mesti menyadari bahwa firman Tuhan itu punya absolut kuasa atau dia berkuasa dalam kehidupan kita. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu kalau kita percaya maka firman itu bekerja dan melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Amin. Dan kata yang kedua dari tidak mengerti ini sama dengan tidak mempercayai. Kalau tadi diblok oleh logika, memang ada saat kita menggunakan logika kita. Enggak mungkin kita hidup ini tidak menggunakan logika atau akal sehat. Tetapi logika yang dimaksudkan dengan di sini adalah yaitu satu pagar yang seakan-akan kita sudah patenkan gitu. Pokoknya seperti ini. Padahal Tuhan maunya yang berbeda. Dan yang kedua adalah tidak percaya. Memang Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mempercayai Dia. Dalam segala hal Tuhan harus paksa kita tidak. Tapi percaya itu adalah pilihan kita. Katakan amin. Percaya adalah pilihan. Ketika kita mau percaya Tuhan berkarya. Ketika kita tidak mau percaya bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Tetapi saya percaya Tuhan selalu menghargai pilihan kita saudara. Ada saat-saat memang Tuhan punya kedaulatan penuh untuk mengarahkan kita. Tapi ada saat-saat di mana memang Tuhan memberikan kita keleluasan untuk memilih
apakah kita mau percaya atau tidak. Saudara lihat di Wahyu pasal 3 ayat 19. Jadi dalam hal kita menerima benih, kita ini adalah tanah, kita memiliki sikap seperti apa? Apakah Tuhan memaksa? Tidak. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Rela bukan sebuah paksaan. Kata rela bukan sebuah keharusan, tetapi Tuhan datang kepada kita, berbicara kepada kita, mengingatkan kita, dan Tuhan mau dengan hati yang rela. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 20. Lihat, nah saudara lihat, ini analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dia apa saudara? Mengetok. Tamu yang baik, dia tidak langsung membuka pintu dan masuk begitu saja. Tetapi dia mengetok dulu, pintu itu kan tertutup. Hati kita bisa saja, yang tadi saya katakan ada logika yang menutupi kita dan sebagainya. Keadaan, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk melihat Tuhan. Tetapi selalu Tuhan yang berinisiatif datang. Tuhan datang dan mengetok pintu hati kita. Tuhan datang dan menabur benih di dalam kehidupan tanah kita. Nah di sini dikatakan jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan apa saudara? Masuk. Jadi kalau ada orang yang mendengar dan nggak buka pintu, Tuhan nggak masuk. Kalau ada orang yang bahkan sudah mendengar tetapi dia nggak membuka pintu, Tuhan tidak akan memaksa masuk. Karena dikatakan di sini, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dari bahasa ayat ini, firman Tuhan ini, saya mendapatkan kesan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi kalau kita tahu bahwa seorang Bapa yang baik kehendaknya pasti yang terbaik, kita akan rela membuka hati kita untuk dituntun oleh firman. Karena firman adalah benih unggul, katakan benih unggul. Ya ketika penabur itu mulai menabur, saudara saya yakin taburan benihnya bukan benih asal benih tetapi firman Tuhan yang hidup. Sayangnya benih yang pertama jatuh di pinggir jalan. Nah Yesus langsung memberikan pengertian, mari kita lihat supaya kita dapatkan berkat dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-19, kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan, atau tentang kebenaran tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ketika Anda tidak membuka hati seperti tadi, tidak mau percaya, lebih memakai logika, itu kesempatan iblis untuk mencuri, untuk merampas, harusnya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Seringkali kita kok kenapa ya hari ini, padahal tadi hari Minggu ini saya mengalami sukacita, atau hari Senin, hari Selasa. Banyak hal yang terjadi, kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa. Tetapi ketika kita ingat lagi firman Tuhan, apapun boleh terjadi tetapi dia tidak bisa merampas kebenaran yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Namun kalau kita nggak percaya, kita selalu menggunakan logika kita, perasaan kita untuk melihat apa yang sedang terjadi, kita akan rugi saudara. Dia bisa mencuri, merampas sukacita kita. Karena pekerjaan iblis itu, saya selalu katakan di Yohanes 10 ayat 10, iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang namanya mencuri itu mungkin ringan, namanya kita sedang dicuri, nggak tahu kalau kita lagi dicuri. Mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang diambil oleh iblis dalam hidup kita, tapi lama-lama hidup kita nggak akan damai sejahtera. Dia mengambil, dia mencuri seperti burung yang memakan benih-benih di pinggir jalan. Itulah keadaan bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua dikatakan, namun ayat yang ke-20, yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Jadi responnya cepat. Wah, haleluya. Hari Minggu saudara menerima firman, mendengar firman, percaya kepada firman. Tetapi kadang kita lupa untuk mengunyahnya. Kita langsung telan, kita lupa untuk menikmatinya, memahaminya, meminta Roh Kudus untuk
memberikan arti yang dalam untuk kita. Dan ayat berikut dikatakan, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi ada persoalannya, tidak berakar. Ketika firman tidak berakar, satu contoh adalah hari-hari yang kita lalui. Hari Minggu kita dengar firman Tuhan, namun karena kita ya cuma lalu begitu saja. Kita sih bersukacita hari Minggu kita dengar firman Tuhan, haleluya puji Tuhan. Tapi waktu berjalan pulang gereja, kita sedang menghadapi kehidupan kita ini, kita lupa lagi apa firman yang disampaikan tadi. Ya, akhirnya kita bingung sendiri, kita tidak tahan menghadapi hal-hal yang mungkin datang dalam hidup kita. Bisa saja ada cobaan, ada masalah, ada persoalan. Kita mulai fokus pada diri kita sendiri. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Akhirnya kita gagal. Berarti kita tidak berakar. Tuhan mau kita berakar. Katakan berakar saudara. Berakar artinya masuk ke dalam. Lebih masuk ke dalam lagi. Akar-akar ini masuk lebih ke dalam tanah sehingga benih yang masih kecil ini bisa menjadi kuat dan bertumbuh dan pada waktunya akan berbuah. Yang ketiga saudara dikatakan, namun tidak berakar apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Wah, ini kalau bahasanya agak sedikit ekstrim dikatakan murtad, tapi mungkin maksudnya di sini adalah kita mudah dipengaruhi. Kita mudah dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi yang ada. Kita mudah mengeluh, kita mudah akhirnya kecewa, sakit hati, tersinggung. Kenapa? Karena benih itu tidak berakar. Tetapi kalau berakar, datang penganiayaan, datang penderitaan, datang penindasan, kita tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Dalam hidup kita. Karena saya percaya Tuhan gak akan pernah membiarkan kita. Kalau Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita, bukan berarti kita sudah terlepas dari Tuhan, tidak. Tapi Tuhan mau ingatkan, ayo mari kita bertumbuh, berakar dan berbuah-buah di dalam Kristus. Selanjutnya saudara, yang ditaburkan di tengah semak duri artinya orang yang mendengar firman ini yang ketiga. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ketiga, ini sederhana sebenarnya perumpamaan ini. Langsung Yesus mengartikan, kita mendengar firman tetapi setelah itu kok kita khawatir lagi. Kita cemas lagi, kita takut lagi. Berarti kita sedang mengizinkan keadaan menghimpit kita. Kita sedang mengizinkan masalah-masalah itu seakan-akan lebih besar daripada perkataan firman Tuhan. Jangan saudara takut karena firman Tuhan lebih besar dari semua persoalan kita. Amin saudara. Ada Tuhan. Kita dihimpit oleh kekhawatiran karena tidak ada satupun dari kita yang bisa Alkitab berkata dengan kita khawatir apakah menambah kehidupan kita lebih baik? Tidak sama sekali. Jangan kamu khawatir tentang hal apapun juga kata Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen dan termasuk mungkin kita seringkali mengizinkan khawatir itu datang berlarut-larut. Kita akhirnya merasakan itu ditekan oleh kekhawatiran, ketakutan itu. Kita tidak pernah berani bertindak. Tetapi waktu kita tahu ada benih, sekali lagi benih unggul itu Tuhan sudah berikan. Dan kalau Tuhan sudah berikan maka kita mendapat kekuatan untuk bisa bertindak dengan iman. Kekhawatiran artinya hal yang kita khawatir yang belum tentu terjadi saudara. Khawatir lama-lama menjadi takut. Kata takut dalam bahasa Inggris itu ada singkatannya yaitu fear. False evidence appear real, ya kata takut itu. Jadi tanda-tanda palsu yang nampak nyata. Jadi kekhawatiran kita seperti kita melihat itu sebenarnya hal-hal yang tidak mungkin terjadi tetapi kita pikirkan, kita takutkan, kita khawatirkan. Nah apa yang kita pikirkan dan kita takutkan di dalam perjanjian lama dikatakan demikianlah kita menjadi seperti itu. Jadi seharusnya kita mengalami berkat damai sejahtera dari Tuhan tapi kita mengizinkan kekhawatiran menghimpit kita, maka itu dengan sendirinya seakan-akan membawa, memposisikan, mengkondisikan kita ya memang seperti itu.
Sebaliknya kalau kita percaya bahwa ada Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kita dalam keadaan apapun, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Jadi khawatir itu bukan milik saudara. Khawatir itu, kalau boleh saya pakai bahasanya, khawatir itu miliknya Tuhan. Kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah berikan kepada Tuhan, jangan kita ambil lagi. Kalau kita ambil lagi, kita yang rugi saudara. Kita yang rugi kalau beban itu kita sudah taruh kepada Yesus, tetapi kita berpikir, saya masih mampu kok. Kita khawatir lagi dengan kita mengambil beban itu. Kita sendiri yang rugi. Tapi dengan kita percaya kepada firman Tuhan pagi hari ini, benih yang ditaburkan oleh Tuhan, yang Tuhan butuhkan adalah tanah yang baik. Katakan tanah yang baik. Yang ke-23 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Nah, kembali ke kata mengerti, sama mengerti di sini adalah tadi saudara menyelaraskan pikiran saudara dengan kebenaran firman. Makanya Filipi berkata di surat Filipi, Paulus kepada Filipi, hendaklah kamu memiliki pikiran Kristus. Apa ini pikiran Kristus? Apakah kita menjadi Kristus? Tidak, tetapi memiliki pikiran Kristus. Pusat perhatian kehidupan kita, kita arahkan kepada Kristus. Kristus yang menjadi pusat dalam segala kehidupan kita. Kalau Kristus menjadi pusat, kita akan melihat bahwa kehidupan kita ini apapun yang kita kerjakan, ada Kristus di tengah-tengahnya. Ada Kristus yang akan selalu menolong kita. Amin. Ada Kristus yang akan selalu memampukan kita. Dan di sini dikatakan dimengerti di sini pikiran kita dengan pikiran Kristus itu jadi selaras. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu memakai kata to set bring together. Jadi diatur menjadi sama. Diatur menjadi sama. Firman Tuhan menjadi sama dengan pikiran saudara. Bukan firman Tuhan yang turun standarnya, tidak. Tetapi pikiran saudara yang naik standarnya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, siapa yang bisa memampukan kita memiliki pikiran itu? Itu tadi Filipi tadi, milikilah pikiran Kristus. Salah satu pikiran Kristus adalah apa saudara? Waktu kamu dimusuhi, waktu kamu dicelakai orang, apakah pikiran Kristus menyuruh kita, saya harus balas orang ini? Waktu ada orang menyakiti saudara dan saudara berkata, sorry saya tidak akan mengampuni kamu lagi, apapun itu. Itu bukan pikiran Kristus. Tapi pikiran Kristus ketika ada orang yang berusaha mungkin mencelakakan saudara, saudara menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan dan saudara mengambil sikap untuk memaafkan orang itu. Amin. Mengampuni orang itu. Ya, ada sesuatu yang keluar dari hidup kita yang dunia sendiri bingung, kok orang ini bisa tetap bisa mengampuni, kok orang ini masih bisa memaafkan padahal dia sudah disakiti, sudah dimusuhi dan sebagainya, dihianati. Itulah pikiran Kristus yang bekerja di dalam kita. Kita nggak mampu, tapi pikiran Kristus memampukan kita untuk melakukannya. Dan saudara tahu ketika kita melakukan hal-hal itu, jangan saudara berpikir, itu hanya menunjukkan kita lebih hebat. Tidak, tetapi justru di dalam satu kemampuan kita melakukan itu selalu ada mujizat mengikutinya saudara. Amin. Selalu ada mujizat Tuhan yang mengikutinya. Dengan kata lain saya mau katakan setiap tindakan kita dalam iman, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti berkarya dengan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Kok nggak ada yang amin saudara? Amin. Tuhan berkarya. Jadi tanah yang baik di sini yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah tanah yang mau menyelaraskan pikirannya dengan firman Tuhan dan percaya penuh 100% apa yang difirmankan oleh Tuhan dan itu yang akan bekerja di dalam hidup kita, melakukan hal-hal yang luar biasa. Tanah yang baik adalah sikap respon yang benar akan setiap perkataan firman Tuhan. Kita lihat Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus.
Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara lihat kata hendaklah di sini diucapkan berapa kali. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tadi tetap artinya kita tidak kemana-mana. Kita tetap percaya Yesus seperti lagu tadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada masalah enggak? Banyak. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Orang mungkin mengganggu saudara, orang mungkin mempengaruhi saudara. Tidak, karena Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaimana kita bisa berakar? Mendengar firman aja kita nggak suka atau pokoknya saya sudah datang ke gereja, ya saya sudah dilihat orang datang ke gereja hadir. Tidak, berakar itu artinya kita rindu untuk diberkati oleh firman Tuhan. Ada lagu seperti rusa yang rindu, sungai Tuhan, sungaimu demikian jiwaku. Apa sih kebutuhan jiwa saudara? Kebutuhan jiwa saya dan saudara adalah firman Allah yang hidup. Makanan buat jiwa bukan harta dan materi semuanya ini. Itu memang mungkin bisa membuat jiwa kita senang. Tetapi makanan yang sesungguhnya yang akan membuat kita kuat menghadapi pergumulan hidup ini adalah firman Tuhan itu sendiri. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tidak akan lenyap. Firman-Nya berkuasa. Makanan buat jiwa saudara adalah firman Tuhan. Makanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tambah teguh semakin kuat dalam apa? Iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini tanah yang baik saudara. Tanah yang baik akan terlihat kualitasnya. Yang pertama, dia tetap di dalam Kristus, tidak berubah, tidak terpengaruh. Dia terus berakar, hendaklah kamu berakar. Yang kedua, yang ketiga, dia bertambah teguh, semakin kuat imannya. Dan yang keempat, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Ini kualitas tanah yang baik. Ya. Dan bagaimana benih itu bisa bertumbuh? Yang terakhir, ada yang menanam dan ada yang menyiram. Saudara, pokoknya percaya saja. Firman Tuhan itu bukan percaya buta juga, makanya di sini dikatakan Tuhan memberi pengertian. Orang yang percaya buta tidak ada pengertian. Tetapi kita percaya karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Kita enggak cuma asal, oh ya saya percaya, tetapi percayanya enggak punya dasar. Kita percaya karena ada kebenaran yang membuat kita mengerti. Kenapa saudara melayani Tuhan? Oh karena saya sudah dilayani oleh Tuhan. Itu pengertian. Kenapa saudara berbuat baik? Apakah supaya saudara selamat? Tidak, saya berbuat baik bukan supaya selamat, tapi saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu pengertian yang benar. Kita melakukan apapun, mengasihi dan sebagainya, itu adalah hasil daripada karya Yesus di salib. Buah-buah dari keselamatan sehingga kita menjadi berkat. Inilah yang dimaksudkan dengan kita mengerti, percaya dengan benar. Dan dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7, mari kita lihat dua ayat terakhir ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhan. Artinya pagi hari ini ya, kalau ada waktu untuk saudara mendengar firman dimanapun, di komsel atau di doa keluarga, di perenungan pribadi, di gereja, biar saudara menerima. Kita disiram terus oleh firman Tuhan. Ya, Tuhan yang menabur benih melalui hamba-hambanya, Tuhan menabur, ada yang menanam, terus ada yang menyiram. Tetapi percayalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Amin saudara, kadang kita berpikir, aduh saya harus bagaimana? Percaya saja dengan benar, maka Tuhan yang akan menuntun dan memberikan pertumbuhan kepada kita. Dan yang terakhir, kita tetap tinggal di dalam Kristus. Saya mau berikan satu rumus terakhir saudara, yaitu tanah yang baik plus benih yang baik, hasilnya pasti buah-buah yang terbaik. Amin. Tanah yang baik,
benih yang baik, buah-buah itu pasti yang terbaik. Papa saya seorang petani, jadi saya mengerti bagaimana supaya satu ladang siap untuk ditanami jagung atau ditanami padi dan apapun itu berupa hasil bumi saudara, pohon-pohonan atau apapun itu enggak asal tanam saja. Pasti tanahnya itu digarap dulu saudara, amin. Batu-batunya disingkirkan, ya pokoknya yang bisa mengganggu tanaman itu disingkirkan dulu. Dan setelah itu baru dimulai ditanami jagung, digemburkan dulu. Nah bagaimana caranya kita melihat, membangun kehidupan kita untuk supaya subur, tanah yang gembur. Datang dengan kerinduan. Amin. Datang dengan satu kehausan, Tuhan aku butuh. Kalau orang lapar dikasih makan apa saja, yang penting bukan racun, pasti ditelan saudara. Amin. Pasti enak. Tetapi kalau saudara merasa saya mah kalau ke gereja yang penting hadir aja. Jadi enggak ada kerinduan, enggak merasa butuh. Makanya ketika pulang juga ya tidak mengalami apa-apa. Beda dengan orang yang saya rindu, saya ingin diberkati. Dan itulah tanah yang baik. Kita menggemburkan tanah kita dengan selalu berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Biarlah firman Tuhan ini boleh membangun kita menjadi tanah yang baik. Baik bukan karena kita mampu dengan kekuatan kita, baik karena Tuhan yang memberikan hikmat, pengertian dan kita selalu percaya kepadanya. Di tengah-tengah keadaan yang mulai berubah, banyak hal yang terjadi, kita mau berkata, Tuhan aku tetap percaya, sekali Yesus tetap Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi saudara, karena Tuhan Yesus ada nyata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan, dalam musim kehidupan kita, amin. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Tolong ditayangkan lagunya. Lagunya bisa ditayangkan? Yesus. Hatiku kesempatan baru dalam di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, amin. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus adalah firman. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya.
Siapakah benih itu? Benih itu adalah firman Kristus. Benih itu adalah pribadi Yesus yang hadir dalam hidup kita. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan dia tinggal di dalam kita. Kita tidak hanya menerima benih dalam bentuk biji secara lahiriah, tetapi kita menerima benih ilahi, yaitu Yesus Kristus yang sudah diperuntukkan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Sehingga kalau saudara melihat bahwa benih yang ditabur itu adalah berkat, itu karena Yesus. Yesuslah yang melakukan semuanya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah-masalah yang berat yang kita sedang hadapi. Pagi hari ini saudara, mari kita membuka hati kita. Biarlah firman-Nya, jangan saudara pertanyakan, sangsikan, ragukan setiap perkataannya. Saudara dan saya diberikan yang terbaik oleh saudara, terima dengan iman. Itu menjadi benih, nanti akan bertumbuh, berakar, dan pada waktunya, pada saatnya, waktu yang tepat, Tuhan menjawab, Tuhan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup saudara. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, kami percaya anugerah kasih-Mu Tuhan turun atas kami semuanya. Kami sudah diberkati, kami sudah mengalami Kristus, kami sudah ditanam di dalam Kristus, dan kami akan menjadi pohon yang akan bertumbuh subur seperti pokok anggur yang pada waktunya kami akan berbuah-buah kebaikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami adalah tanah yang baik, yang selalu siap dan selalu ditaburi oleh firman yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah diberkati menerima firman, katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Haleluya, semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita memberkati gereja kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berdari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Dia Sang Raja. Mari kita nyanyikan lebih keras lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Katakan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan bernari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan bernari, dengan sorak-sorai memuji.
Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih persembahan Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan tadi tentang kita bertumbuh, doakan saudara. Saya lagi mengatur waktu dan kesempatan yang baik. Sebagai jemaat Tuhan, saya kira kita perlu dimuridkan. Kita perlu ada kelas pengajaran, melihat apa yang sedang terjadi belakangan ini, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mungkin membuat kita bingung. Saudara doakan, kita boleh membuka kelas Bible study kembali di gereja kita ini. Dan biar semuanya Tuhan atur waktu yang terbaik dan juga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan yang pasti pada hari Kamis kita akan bertemu di sini saudara di dalam acara ibadah batalion. Bapak Ibu yang rindu bersekutu bersama-sama, kita bersama-sama boleh bertumbuh juga di dalam ibadah yang dilakukan setiap hari Kamis bersama dengan keluarga-keluarga prajurit. Nah, pada kesempatan ini ada seorang yang baru pertama kali hadir, saya juga baru pertama kali ketemu, ada saudara Randy di belakang. Ya, selamat datang Randy ya, Tuhan berkati. Saya percaya ada satu karya Tuhan yang luar biasa Tuhan sedang lakukan dalam kehidupannya. Dan pada waktunya saya yakin nanti akan bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa dia boleh alami. Saudara, untuk 2 hari ke depan saya bersama dengan istri saya tidak ada di kota Cirebon. Kami sedang menghadiri acara sinode wilayah di Bandung saudara. Jadi mungkin barangkali ada yang mau ketemu atau biasanya ada yang minta untuk konseling gitu ya. Pada 2 hari besok mulai sore kami berangkat ke Bandung mengikuti acara wilayah sinode dari gereja kita GPPK. Jadi sinode dari gereja kita adalah GPPK, tetapi nama lokal gereja kita FCC ya. GPPK itu singkatan dari Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik. Jadi kita bernaung di sinode GPPK dan dalam pelayanan keseharian atau setiap saat kita menggunakan jemaat FCC atau nama FCC ya, Family of Christ Church. Sehingga kita ada saat-saat di mana acara sinode ya kami juga mesti hadir dan saudara juga dukung dalam doa, semua pertemuan ini boleh berjalan dengan lancar. Amin. Puji Tuhan, itu saja untuk pengumuman. Terima kasih saudara-saudara yang sudah melayani tim worship ya, praise and worship. Ada Matthew yang semakin hari semakin luar biasa. Tepuk tangan buat Matthew ya. Ya, drumnya luar biasa. Saudara, saya sebenarnya rindu yang melayani adalah kita semuanya gitu ya. Kita kalau Tuhan kasih talenta menyanyi, musik, memuji Tuhan, ayo kita sama-sama saling memberkati ya. Dan saya bersyukur walaupun masih kecil anak ini diberikan satu talenta oleh Tuhan, dia boleh melayani. Kita pun bisa melayani dengan berkat atau talenta yang sudah Tuhan berikan. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur karena Tuhan Yesus baik yang sudah memberkati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu, keluarga, rumah tangga, kehidupan suami, istri, kehidupan anak-anak di dalam studi, anak-anak kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis kami, dalam segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan memberkati seluruh area kehidupan kami. Seluruh pekerjaan, seluruh kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami. Dimanapun kami tinggal dan berada. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami boleh selalu diberkati oleh firman Kristus sebagai benih yang hidup yang terus memberkati dan mengingatkan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun kami, memberikan hikmat dan akal budi, kecakapan bagi kami untuk melakukan segala sesuatu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami gagal atau seringkali kami menjadi lemah. Tetapi kalau kami selalu percaya dan berharap kepada Tuhan,
Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Apapun boleh kami alami, tetapi Yesus selama-lamanya tetap ada di dalam hidup kami yang memampukan kami menghadapi masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Bahkan yang tidak sempat hadir Tuhan dimanapun mereka berada. Kebaikan kemurahan Tuhan juga memberkati setiap keluarga orang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami serahkan minggu yang baru ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat berkelimpahan. Mari saudara kita mengangkat tangan kita dan kita percaya dan menerima berkat-berkatnya. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan, penghiburan, pertolongan oleh Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Haleluya, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Ya, memberkati. ada satu hal yang mungkin saya tertinggal berdoa buat anaknya Pak Neno yang berulang tahun. Juan mana? Kita berdoa ya buat Juan. Ya, oh iya, dengan Dwi juga ya yang berulang tahun. Boleh dipanggil Juannya sebelum kita jabat tangan salam-salaman, kita berdoa buat yang berulang tahun minggu ini. Selain Juan dan Dwi, siapa lagi ya? Oh iya, Shannon. Iya, Marcelino juga ya berulang tahun ya. Oke, kita berdoa dulu buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ayo boleh maju ke depan di sini, singkat kita akan berdoa buat mereka. Amin. Silakan. Kuenya menyusul katanya ya. Oke, Marcel maju ke depan, kita berdoa juga. Ya, mari kita berdiri sekali lagi saudara, sebagai keluarga kita saling mensupport pagi hari ini buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya, Pak Dwi juga saudara kita, yuk kita support mereka dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami bersyukur karena anugerah-Mu, ulang tahun yang Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu, saudara kami Bapak Dwi Puji Salomon bersama putrinya Shannon Tuhan, yang berulang tahun pada minggu yang sudah berjalan kemarin ini. Kami percaya kemurahan, kebaikan, kasih karunia Tuhan turun dan memberkati kehidupannya Tuhan, memberkati juga sebagai suami, sebagai ayah dalam pekerjaan, dalam segala hal. Terlebih berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya Tuhan. Pakai terus saudaraku ini menjadi berkat dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat anak kami Tuhan, Juan Tuhan yang berulang tahun pada beberapa hari yang lalu. Kebaikan kemurahan Tuhan juga Tuhan turunkan bagi anak kami ini Tuhan. Dia bertumbuh menjadi kuat, sehat Tuhan. Dan menjadi berkat bagi orang tuanya Bapa. Menjadi berkat juga bagi teman-temannya dimanapun dia berada. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai anak ini. Terima kasih juga buat saudara kami Marcelino. Tuhan Marcel, kami percaya Tuhan juga memberkati kehidupannya. Dengan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Di studinya Tuhan buat dia berhasil Tuhan. Dan bersyukur bersama dengan keluarga yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.